Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kan hari ini saya mau cerita tentang apakah ketika seorang pemanah memahami teoritis memanah itu bagaimana secara teori agar terjadi sebuah akurasi, lalu tiba-tiba dia bisa mendapatkan akurasi yang bagus ketika memanah. Jawabannya tentu tidak. Jadi ketika kita seorang pemanah mengetahui teori-teori dalam memanah, bagaimana memilih busur yang mungkin cocok untuk kita, kemudian bagaimana sebuah busur itu kira-kira ini busur akurasinya bagus, kemudian menyesuaikan anak panah yang cocok dengan si busur, menyesuaikan si busur anak panah dengan kita, form kita sebagai pemanah, mengetahui cara cara menggenggam, pilihan-pilihan cara menggenggam, kalau menggenggam begini hasilnya begini, menggenggam begini hasilnya begini. Kemudian posisi anchor kita tahu di mana letaknya, mengetahui cara aiming atau membidik, mengetahui cara rilis, mengetahui cara mengkoreksi dari akurasi. Kalau anak panah ke kiri itu bagaimana cara mengkoreksi, anak panah ke kanan bagaimana cara koreksi, anak panah ke atas cara koreksinya gimana, anak panah ke bawah cara koreksinya gimana. Lalu apakah tiba-tiba auto akurasi kita menjadi bagus dalam kegiatan panahan? Jawabannya sama sekali tidak. Pemahaman atau pengetahuan tentang teori itu hanya membantu kita untuk mendapatkan akurasi. Tapi keistiqomahan akurasi, kepresisian akurasi, grouping itu hanya bisa didapatkan melalui latihan yang berketerusan dan habis-habisan sepertinya. Karena teman-teman tidak jarang saya temui orang-orang, kawan-kawan kita dalam aktivitas panahan ground, tentunya ground target, yang memiliki akurasi bagus atau juara-juara dalam event-event itu adalah mereka yang memang pola latihannya tidak biasa-biasa saja. Dalam suatu event nasional, suatu ketika teman-teman, orang yang juara satu dalam event itu, saya dengar kabar bahwa beliau ini berlatih dari sore hari, jadi pagi hari sampai sore itu kerja, di aktivitas kerjaan dia, kemudian sore pulang, bukan ke rumah, melainkan ke lapangan. Jadi dia ke lapangan panahan sampai malam hari. Sampai malam hari itu di lapangan berketerusan latihan-latihan. Setiap harinya seperti itu. Sehingga memang di jarak jauh itu ketika itu event 70 meter ya, mayoritas tembakan dia masuk. Jadi 78 masuk, 78 masuk. Mayoritas tembakan dia di 70 meter dengan target puta yang umum itu seluruhnya masuk. Jadi ini tidak main-main teman-teman, melainkan orang-orang terpilih yang memang bisa menghabiskan waktu dia untuk berlatih berketerusan dalam jangka panjang, istiqomah terus-menerus. Jadi sehari itu dia bisa menembakkan ratusan sampai ribuan shoot gitu loh, sehingga body form, teknik yang dia pahami secara teori itu terekam dalam muscle memory dia secara otomatis gitu loh. Sehingga dia tidak perlu lagi harus genggam begini, dirasa-rasa lagi, enggak. Secara otomatis, muscle memory tangan dia tahu cara menggenggam, muscle memory seluruh form dia tahu di mana posisinya sampai aiming, sampai kepada rilis, sehingga akurasi dia menjadi istiqomah dan grouping. Atau kalau di jarak 70 itu masuk on target lah semuanya. Dan mayoritas orang-orang yang saya temui dengan akurasi bagus dalam panahan ground, orang-orang yang seperti ini, yang sehari itu bisa di lapangan panahan saja mereka. Dan kita juga bisa temui di lapangan orang-orang senior-senior, guru-guru di panahan tradisional, yang mungkin orang-orang lama memiliki ilmu panahan yang cukup banyak, cukup luas, tapi akurasi dia amburadul. Kenapa? Karena latihan dia tidak bisa seintens orang-orang yang sebelumnya tadi. Jadi tidak semua kita memiliki waktu berlatih yang habis-habisan sehari itu bisa 2 jam, 3 jam di lapangan, enggak. Mungkin ada yang sibuk dengan kerjaan dunianya yang lain, sehingga panahan hanya bisa dilakukan sebagai sebuah aktivitas hobi saja, mungkin sekali seminggu ke lapangan megang busur, itu cuma 1 jam, 2 jam. Ya cuma seperti itu saja, walaupun menguasai teori yang sangat kompleks, dia tahu begitu banyak literasi tentang panahan tradisi, begitu cara-cara mengetahui cara-cara untuk mengkoreksi akurasi. Kalau ini efeknya ini, anak panah begini, efeknya begini, posisi begini, akurasi begini. Mengetahuilah segala hal yang bisa menyebabkan anak panah itu masuk kepada target. Tapi jika tidak diiringi dengan latihan, teman-teman, maka hasilnya juga tidak akan bagus. Maka faktor utama daripada mendapatkan ketepatan dalam memanah itu ya tidak lain tidak bukan hanya latihan saja. Bahkan ada beberapa orang yang saya temui di lapangan yang akurasinya bagus, saya perhatikan. Tapi ketika kita ajak diskusi soal teori-teori dasar, malah nggak ngerti, saya perhatikan. Dia nggak paham, dia nggak terlalu tahu
bagaimana menjelaskan cara membidik, dia tidak terlalu tahu bagaimana mendapatkan rilis yang bersih. Misalkan ketika kita tanya bagaimana mendapatkan rilis yang bersih, dia juga bingung, ya gimana ya. Dia juga nggak ngerti, tapi rilis dia bersih. Karena dia tidak paham bagaimana sebuah anak panah itu terlontar dari busur, minim untuk menabrak eropas gitu, sehingga anak panah dari awal terlepas dari busur itu lurus kepada target. Dia nggak ngerti menjelaskan itu secara ilmiah, tapi akurasi dia bagus, tembakan dia bersih. Karena apa? Intensitas dia berlatih yang habis-habisan menyebabkan itu semua terjadi. Jadi akurasi dia bagus, tembakan dia bagus, tapi dia tidak bisa menceritakan bagaimana itu terjadi. Hanya karena latihan saja. Itu semisal dengan kita temuilah di kasus lapangan perkara misalkan orang-orang bela diri misalkan yang menguasai cara memukul yang benar. Kemudian ketika diadu dengan street fighter, preman jalanan saja ketemu di jalan terus berantem, nggak jarang orang-orang bela diri ini yang kalah. Kenapa? Karena orang jalanan ini terlatih untuk baku hantam di jalanan. Mental mereka terlatih untuk itu, sementara orang bela diri hanya terlatih untuk belajar memukul yang benar di dojo-dojo mereka saja. Mereka hanya terlatih untuk fight dengan teman-teman mereka dengan aturan yang rules yang jelas. Tapi ketika bertemu street fighter di jalanan, tidak jarang preman-preman kampung saja yang tidak memiliki basic bela diri itu yang menang. Karena secara kemampuan mereka terlatih untuk itu, untuk fight di jalanan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memahami teori saja itu tidak akan menjadi apa-apa jika tidak diiringi dengan intensitas berlatih yang maksimal gitu teman-teman. Termasuk mungkin ini berlaku pada saya pribadi tentunya. Saya termasuk pemanah yang mungkin meletakkan aktivitas memanah itu sendiri hanya sebagai aktivitas hobi saja. Saya tidak punya lapangan yang bisa membuat saya hari-hari di lapangan. Kemudian saya juga tidak punya waktu yang banyak untuk menghabiskan hari-hari saya di lapangan panahan karena ada kerjaan tanggung jawab pesanan busur juga yang harus diselesaikan, tanggung jawab pisau lempar juga yang harus diselesaikan. Sehingga menyebabkan pemahaman kita kepada teori yang baik itu tidak mendukung akurasi kita bagus gitu. Nah, maka penting keduanya, memahami teoritis yang benar itu penting untuk memudahkan kita mengetahui bagaimana sebuah akurasi itu didapat. Dan mengetahui teoritis yang benar dan menguasai akurasi ini adalah kesempurnaan ilmu sebenarnya. Sehingga ketika kita mengetahui teorinya, akurasi kita bagus, kita bisa menceritakan atau mengajarkan kepada orang lain dengan baik dan terstruktur. Jadi ketika teman-teman belajar pun dimanapun kepada guru atau coach, ketika coach tersebut tidak bagus akurasinya, tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin saja beliau juga tidak terlatih untuk melatih teori tadi dalam bentuk praktikalnya atau prakteknya, melainkan hanya menguasai teori-teori dasar. Ambil ilmu teorinya saja, kemudian silahkan kita yang berlatih, yang sempat, yang memiliki waktu banyak, gunakan teori tadi untuk melatih akurasi kita, tanpa merendahkan akurasi si pelatih itu sendiri. Karena ilmu dasarnya dari beliau, mereka yang memiliki teori dasarnya, bagaimana busur, bagaimana anak panah, bagaimana form teknik memanah itu sendiri, kita yang memiliki waktu yang sempat mengimplementasikannya dalam bentuk praktek sehingga menyebabkan akurasi kita lebih bagus terkadang daripada pelatih kita sendiri. Sekian perkara teoritis dan akurasi dalam panahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.